Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganesha Ardai Pramusa. Saya dari kelas TSD 2018A dengan NIM 077. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 5 A Zoom with a View dari buku AutoCAD for Dummies. Di sini kita akan menjelaskan tentang Chapter 5 A Zoom with a View, yaitu bab 5 tentang pembesaran untuk sebuah tampilan dari AutoCAD. Hal yang pertama, kita akan menjelaskan dari isi dari bab 5 ini. Salah satu keuntungan yang dimiliki AutoCAD dibandingkan penyusunan manual adalah kemampuannya untuk ditampilkan kita untuk berbuat dari pandangan yang berbeda dari sebuah gambar. Kita dapat memindahkan sudut pandang atau memperbesar untuk melihat lebih dekat objek yang ada di gambar. Kita dapat memindahkan sudut pandang zoom out atau zoom in untuk melihat gambar yang lebih luas dan berbeda dengan sudut pandang lainnya. Kemudian di sini ada panning and zooming. Panning dan zooming tidak mengubah ukuran atau posisi objek di dalam gambar. Mereka hanya mengubah cara Anda melihatnya. Nyatanya, Anda tidak hanya dapat memperbesar dan menggeser gambar, tetapi juga dalam banyak jenis gambar, kita juga bisa memperbesar dan menggeser agar dapat menggambar dan mengedit secara efektif. Kemudian in education technical drawing. Selain itu, gambar teknis penuh dengan garis, teks, dan dimensi, sebagai yang dibahas dalam bab 8. Menggambar dengan presisi penting untuk mengikuti praktik terbaik untuk gambar AutoCAD. Zoom dan panning yang sering memungkinkan kita untuk melakukan lebih baik, melihat detail, menggambar dengan lebih tepat karena kita dapat melihat apa yang kita lakukan, dan mengedit lebih cepat karena pemilihan objek lebih mudah saat layar tidak berantakan. Dalam bab ini kita membahas tentang fitur kontrol tampilan yang paling berguna di AutoCAD. Zooming and panning with glass and hand. AutoCAD memudahkan untuk melakukan panning dengan menawarkan scroll bar, dan panning real time. Di panning real time, Anda dapat melihat objek bergerak di layar saat kita menyeret mouse ke atas dan ke bawah atau ke belakang dan sebagainya. Tentu saja sudut pandangnya bergerak, bukan objeknya. Baik panning dan zooming mengubah tampilan, lokasi, dan pembesaran saat ini. Setiap kali kita memperbesar atau menggeser, kita membangun pandangan baru. Kita juga dapat menamai tampilan tertentu sehingga mudah untuk kembali ke sana. Kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang menggeser dan memperbesar gambar saat kita melihat gambar. Lalu kita membahas yang selanjutnya, the wheel deal, yaitu roda yang ada di mouse. Di chapter ini kita membahas secara rinci berbagai perintah dan opsi di AutoCAD untuk menggeser dan memperbesar jika kita memiliki mouse roda. Mouse roda yaitu yang tombol mouse yang berada di tengah-tengah dari left click atau right click, yaitu yang ada di tengah yang berbentuk roda. Jika kita tidak memiliki mouse roda, kita juga bisa membeli dengan harga yang sangat murah untuk meningkatkan produktivitas kita untuk menjalankan AutoCAD. Dalam part ini, 3 aksi yang sering digunakan untuk menggunakan panning and zooming yang dibutuhkan adalah: yang pertama, zoom in atau zoom out, yaitu memperbesar ke dalam atau memperbesar ke kecil dengan menggunakan roll the scroll wheel forward and backward, yaitu dengan kita mengerolkan scroll mouse kita ke dalam atau ke belakang. Yang kedua, pan. Hold down the scroll wheel as you move the mouse.
yaitu dengan kita menekan mid button atau roda tersebut untuk kita tekan dan sambil kita menggerakkan mouse. Kemudian yang ketiga, zoom to the extent of drawing, yaitu kita dapat memperbesar dengan mengklik double klik dengan cara kita mendouble klik scroll wheel, yaitu tombol tengah yang berbentuk roda. This method is particularly useful when you accidentally press enter at the wrong time during a move or copy operation. Metode ini sangat praktis untuk kita menghindari dari kecelakaan atau kesalahan saat kita menekan enter ketika kita memindahkan atau mengcopy operasi yang dijelaskan dalam chapter 11. Kita juga dapat menggunakan mouse yang lebih sedikit agak mahal, karena di tengah-tengah mouse juga memiliki sebagian ada yang memiliki tombol tengah di antara scroll yang dinamakan button pen dan tombol tengah yang ada di bawahnya. Kemudian navigating a drawing, menavigasi gambar. Kita mungkin percaya bahwa AutoCAD adalah tentang menggambar dan terkadang bahkan tentang menghapus. Namun untuk membaca dua dari perintah yang paling sering digunakan di semua AutoCAD adalah pen dan zoom. Yang step pertama dari navigation a drawing. Pertama, on the navigation bar. The navigation bar contain both zoom and pen button. The navigasi bar memuat yang berisi tentang zoom dan pen button. Di sini kita dapat melihat gambar dari 5 strip 1 yang menunjukkan bahwa di sini adalah view cup, yaitu untuk pemrosesan tiga dimensi untuk mempermudah kita untuk tata letaknya. Kemudian di sini ada navigation bar menu, yaitu yang berisikan tentang pen, zoom, dan lain sebagainya. Ini adalah navigation bar dan ini adalah navigation bar menu. Kemudian yang selanjutnya, in the navigation and navigate through the panels on the view tab on the ribbon. Dalam navigasi dan menavigasikan dua dimensi panel dalam view tab di ribbon. Dengan dua panel yang memuat pen, tombol pen, dan drop down set of zoom atau tombol zoom, ini yang sering digunakan untuk menggunakan perintah dan di sisi lain yang terburuk, this panel may not even be visible, yaitu panel ini tidak nampak di sebuah view tab. Untuk menampilkan, kita harus menekan right click atau tombol kanan dimanapun di view tab, kemudian klik show panel and then lalu klik navigate. Jika kita menggunakan dua dimensi drawing atau gambar dua dimensi, kita dapat menghapus tiga dimensi untuk memperlihatkan tools from the navigation bar or turn off the view curve itself. Untuk itu kita akan membuka AutoCAD agar kita dapat yang ketiga, turn off navigation button, yaitu matikan tombol navigasi. Buka menu pilihan navigasi dengan mengklik panah bawah di pojok kanan bawah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.1. Dan hapus steering wheel, orbit, and show motion. Yang keempat, matikan view
cube atau bilah navigasi atau keduanya. Saat ini viewport dari panel antarmuka pengguna pada tab tampilan, klik antarmuka pengguna dan batal pilih view cube atau bilah navigasi atau keduanya. Yang terakhir, matikan view cube secara permanen. Buka kotak dialog opsi, pilih pilihan dari menu aplikasi atau klik option dan pilih 3D tab modeling di bagian alat tampilan di arah pandang di bawah tampilan view cube. Hapus dua pilihan dua dimensi, wireframe, visual style, and gaya visual lainnya. Lalu kita akan membuka AutoCAD untuk melihat daripada ini. Nah, di sini ditunjukkan view cube-nya dan di sini navigasi bar menu dan di sini navigasi bar. Kemudian yang selanjutnya untuk mematikan navigasi, tombol navigasi. Nah, dalam navigasi bar terdapat panah dari bawah kanan pojok, lalu kemudian hapus steering wheel, orbit, and show motion. Lalu langsung saja kita masuk ke AutoCAD, steering wheel, orbit, dan show motion. Ini hasilnya. Navigasi bar menu hanya terdapat pen dan zoom extend. Kemudian yang selanjutnya, matikan view cube or navigation bar atau navigasi bar atau keduanya di tab view dengan cara mengklik view cube dan navigation bar. Ini untuk mematikan agar kita memudahkan sudut pandang kita untuk melihat suatu gambar dari AutoCAD. Kemudian selanjutnya, matikan view cube secara permanen. Buka kotak dialog opsi, langsung saja opsi, kita ketikkan saja komen perintah dari option, lalu kita klik option, lalu kita ke tab 3D modeling, dan di tab ini kita nonaktifkan saja 2D wireframe, visual style, and all other visual style sesuai dengan perintah daripada buku ini. Di select to option 2D wireframe, visual style, and other visual style, kemudian kita klik saja OK untuk menghapus ini. Sebelumnya kita sudah menghapus ini daripada ini kosong. Lalu untuk mengaktifkan kembali, kita mengikuti langkah-langkah dengan daripada tadi untuk menghilangkan suatu daripada navigasi bar dan view cube. Kemudian yang tahap selanjutnya, zoom. Karena zooming adalah aktivitas yang sering dilakukan di AutoCAD, kita juga harus mengetahui beberapa alternatif untuk cara memperbesar. Selain tombol zoom pada bilah navigasi yang saya jelaskan sebelumnya, dalam hal ini kita dapat menemukan tombol alat untuk semua opsi zoom di panel navigasi. Di tab tampilan, klik panah bawah di samping tombol kaca pembesar di pojok kanan bawah, dan menu dengan opsi lain terbuka seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.2. Perintah zoom memiliki 11 opsi. Yang paling penting adalah yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, extend and all. Tombol zoom extend yaitu untuk memperkecil cukup jauh untuk perlihatkan semua objek dalam gambar saat ini. Tombol zoom semua menunjukkan hampir sama hal yang sama. Ini memperbesar untuk menunjukkan area persegi panjang yang ditentukan oleh menggambar batas yang disetel dengan perintah limit, atau memperbesar tampilan luasan mana yang lebih besar. Dua opsi ini secara khusus berguna saat Anda memperbesar terlalu dekat atau menggeser menjadi kosong ruang dan ingin melihat keseluruhan gambar lagi. Batasan dan luasnya sedikit berbeda. Batasan ditentukan oleh perintah batas. Anda dapat mengkonfigurasi AutoCAD agar
tidak mengizinkan Anda menggambar apapun di luar batas, tetapi ini biasanya menyebabkan lebih banyak masalah daripada memecahkannya. Luas ditentukan oleh imajiner terkecil persegi panjang yang mengelilingi setiap objek dalam gambar kita. Gunakan zoom semua atau zoom extend, lalu simpan gambar sebelum Anda menutupnya. The next person who open the drawing can see the full drawing as soon as they start walking. Yaitu orang berikutnya yang membuka gambar dapat segera melihat gambar lengkapnya. Yang kedua, objek apapun yang tidak sengaja Anda salin di luar batas gambar akan ditampilkan ke atas sehingga Anda dapat menghapus atau memindahkannya. Yang ketiga, perhatiin jauh gambar yang muncul di kotak dialog. Pilih file dan layar mulai menampilkan gambar penuh daripada gambar kecil yang tidak dapat diidentifikasi sudutnya. Lalu, window. Opsi ini yang berguna untuk memperbesar dengan cepat dan tepat. Memperbesar bagian gambar yang Anda tentukan dengan mengklik dua titik itu. Dua titik itu menentukan diagonal jendela di sekitar area yang ingin dilihat. Opsi jendela perintah zoom bukanlah operasi klik dan seret. Tidak seperti di bagian besar program Windows lainnya dan membingungkan. Tidak seperti di zoom atau opsi dan real-time zoom window untuk menggunakan window perintah zoom. Untuk menggunakan Windows perintah zoom, pilihan kita adalah yaitu klik salah satu sudut, lepaskan tombol mouse, dan kemudian klik sudut lainnya. Yang selanjutnya, real time. Real time yaitu untuk kita memungkinkan memperbesar dan memperkecil dengan memulai zoom waktu nyata lalu menyeret kursor kaca pembesar ke atas untuk memperbesar atau ke bawah. Kemudian previous atau sebelumnya. Gunakan opsi ini untuk membatal zoom terakhir atau urutan geser atau keduanya kembali ke tempat Anda memulai. Yang dengan kata lain dengan undo. Yang selanjutnya, objek. Opsi ini memperbesar cukup dekat untuk menampilkan objek yang dipilih sebagai besar karena dapat ditampilkan di layar. Menggunakan objek zoom mirip dengan memeriksa objek yang dipilih di bawah mikroskop AutoCAD. Untuk menampilkan sebuah navigasi yang ada di 11 opsi untuk zoom, kita dapat mengeklikkan sebuah dari tools, kemudian toolbar, AutoCAD, lalu klik zoom, dan ini adalah hasilnya daripada opsi-opsi dari zoom. Lalu kita coba opsi-opsi daripada zoom ini. Ini adalah zoom extends untuk memperbesar daripada suatu gambaran yang kita buat, dan ini adalah zoom all, dan ini adalah zoom out, dan ini zoom in. Lalu ini adalah zoom object. Untuk memperbesar daripada suatu garis. Dan ini untuk menzoom daripada layer-layernya. Untuk menzoom. Dan selanjutnya, view by any other name. Pandangan dengan nama lain. Jika Anda berulang kali harus memperbesar dan menggeser ke area yang sama, Anda dapat dengan cepat melihat apa yang ingin Anda lihat dengan menggunakan tampilan bernama. Setelah kita memberi nama dengan menyimpan tampilan file area tertutup dari sebuah gambar, kita dapat kembali ke area tersebut dengan cepat dengan memulihkan melihat. Dan kita menggunakan perintah view yang menampilkan kotak dialog view manager untuk membuat dan memulihkan tampilan bernama. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat tampilan bernama. Yaitu step pertama, zoom and pan until you find the area of drawing to which you want to assign a name. Zoom dan geser hingga Anda menemukan area gambar yang Anda inginkan untuk memberi nama. Kemudian, mulai perintah view dari keyboard atau pada tab tampilan di ribbon, klik view manager di panel view. Jika panel tampilan tidak terlihat, klik kanan di mana saja di tab tampilan, klik tampilkan panel, lalu klik tampilkan kotak dialog view manager terbuka. Yang ketiga, klik new, yaitu klik baru. Kotak dialog new view atau shoot properties akan muncul. Yang keempat, ketikkan nama dalam kotak teks nama tampilan. Kemudian yang kelima, opsional, ketikkan kategori baru di kotak teks, lihat kategori atau pilih yang sudah ada dari daftar drop down.
Kita dapat membuat kategori tampilan kita sendiri untuk mengatur tampilan dan tampilan tertentu karakteristik pandangan. Fitur ini digunakan terutama dalam set lembar. Jika tidak menggunakannya, Anda dapat membiarkan nilai default atau non di kotak lihat kategori atau hapus nilai saat ini. Yang keenam, make sure that view type drop down list is set to still. Pastikan bahwa daftar buka bawah view type diatur ke still. Opsi still membuat gambar thumbnail statis dari objek di area itu ditentukan oleh tampilan bernama untuk digunakan di show motion. Kemudian yang ketujuh, the boundary area, select the current display radio button if is in select are already. Di area boundary, pilih radio button tampilan saat ini. Jika tidak ada, sudah dipilih. Jika Anda ingin menyimpan batas tampilan yang berbeda, pilih radio define window. Sebagai gantinya, klik tombol define view window yang muncul di sebelah kanan darinya dan pilih dua sudut batas wilayah atau seolah-olah Anda sedang memperbesar atau memperkecil jendela. Yang kemudian nomor 8, konfirmasikan atau ubah pilihan area di pengaturan. Jika kita memiliki konten centang simpan foto lapisan dengan tampilan, nanti mengembalikan tampilan AutoCAD juga mengembalikan pengaturan visibilitas lapisan on atau off dan freeze atau thaw yang diterapkan saat Anda membuat tampilan. Kemudian langkah ke-9, klik OK. Kotak dialog New View atau Show Properties akan ditutup dan Anda melihat tampilan bernama baru dalam daftar di kotak dialog manajer tampilan. Yang nomor 10, klik OK. Lalu langsung saja kita coba untuk mencoba langkah-langkahnya. Zoom and pan until you find the area of drawing which you want to assign the name. Yang kedua, start the view command from the keyboard. Lalu kita coba ketik view. Oke, lalu yang ketiga, klik new, lalu ketikkan nama. Lalu klik OK. Lalu kita tekan OK, kemudian OK. Kita bisa mengembang view lalu selesai. Kemudian untuk mengembalikan nama dari tampilan, kita dapat mengikuti. Pertama, ketikkan view. Kemudian yang kedua, in the view list expand either model view or layout view depending on where you save the view. Dan di sini model saya. Kemudian double klik. Step ketiga, double klik. Dan kemudian bisa kita set dari restore kembali. Yes, setelah itu degeneration and regeneration. Saat kita memperbesar dan menggeser gambar, kita mungkin bertanya-tanya bagaimana gambar kita dilihat di layar terkait dengan file DWG yang disimpan AutoCAD di hard drive. Baik, mungkin kita tidak bertanya tentang itu, tetapi kita akan memberitahu kita di bagian ini. Saat kita menggambar dan mengedit objek, AutoCAD menyimpan semua properti geometrisnya, yaitu lokasi dan ukuran, dalam bentuk yang sangat presisi. Secara teknis, floating point ganda presisi. The program always maintain. Program ini selalu menjaga ketepatan saat kita menyimpan file DWG. Lalu sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.